Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Adina Ramadhani Ningrum dengan NIM 3 digit terakhir 045 dari kelas Pratikum B. Di sini saya akan menjelaskan tentang auto tuning PID motor DC dengan MATLAB Simulink. Apa itu auto tuning PID? Auto tuning PID adalah proses otomatis yang digunakan MATLAB untuk mencari nilai KP, KI, dan KD terbaik berdasarkan respon asli sistem. Dengan auto tuning, kita tidak perlu melakukan trial and error, tetapi cukup menjalankan sistem, lalu MATLAB akan menghitung nilai PID yang paling optimal. 3 metode auto tuning. Yang pertama adalah sine stream method. Metode ini memasukkan sinyal sinus ke sistem. Hasil tuning akurat, noise rendah, cocok untuk sistem stabil. Yang kedua itu adalah superposition method. Memasukkan beberapa frekuensi sekaligus, hasil tuning cepat dan variatif. Yang ketiga adalah PRBC method. Sinyal input acak naik turun, cocok untuk sistem non-linear dan respon lambat. Lanjut kita masuk ke kontrol PID kecepatan versus posisi. Kontrol kecepatan. Encoder membaca kecepatan putaran motor. Sistem ini bersifat integrating sehingga tuning lebih sensitif dan respon lebih agresif. Kedua, kontrol posisi. Encoder membaca jumlah rotasi motor. Sistem ini stabil, tuning lebih mudah dan hasil lebih halus. Kedua jenis kontrol ini menunjukkan hasil tuning yang berbeda karena karakter sistemnya memang tidak sama. Lanjut kita masuk ke auto tuning kontrol posisi. Pada auto tuning kontrol posisi, langkahnya adalah pertama, motor dijalankan menuju posisi target respon encoder dipantau. Metode auto tuning dijalankan, MATLAB menghitung nilai KP, KI, KD, dan grafik posisi dan error dianalisis pada output auto tuning. Terlihat bahwa setiap metode memberikan respon motor yang berbeda, tingkat stabilitas dan kecepatannya. Lanjut ke auto tuning kontrol kecepatan. Untuk auto tuning kecepatan, prosesnya hampir sama dengan posisi. Namun respon encoder berupa kecepatan berubah lebih dinamis karena sistem integrating. Hasilnya, nilai tuning PID lebih sensitif, grafik respon lebih cepat meningkat, fluktuasi lebih tinggi dibanding kontrol posisi. Selanjutnya adalah analisis perbandingan 3 metode. Yang pertama, sine stream, respon paling halus, akurat, tidak banyak noise. Superposition, tuning lebih cepat dan fleksibel. PRBC, respon agresif, error, tereduksi besar tapi lebih bising. Lanjut ke tutorial auto tuning PID motor DC dengan MATLAB Simulink. Yang pertama kita melakukan persiapan, buka MATLAB, ketik Simulink, pilih blank model, pastikan tersedia Simulink dan kontrol sistem toolbox. Pembuatan model motor DC, tambahkan blok transfer function, masukkan parameter motor DC, model matematis contohnya ada pada PPT. Lanjut masuk ke penyusunan sistem kontrol. Tambahkan blok step sum PID controller scope, susun sistem kontrol tertutup feedback negatif. Auto tuning PID and simulasi. Auto tuning PID, klik 2 kali blok PID controller, pilih tipe kontrol PID, klik tombol tune, atur respon system, response time, and overshoot, klik update block untuk menerapkan parameter PID. Simulasi and analysis. Jalankan simulasi run, amati respon sistem pada scope, evaluasi kestabilan overshoot dan error steady state. Hasil parameter PID diperoleh secara otomatis, respon motor DC lebih stabil dan optimal. Oke, sekian, terima kasih. Langsung kita masuk ke simulasinya. Oke, pada pengujian ini auto tuning dilakukan menggunakan 3 metode. Dan untuk setiap metode akan ditampilkan pertama proses auto tuning, grafik respon sistem, serta hasil parameter KP, KI, dan KD yang diperoleh. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui performa masing-masing metode auto tuning dan membandingkan respon sistem yang dihasilkan. Pertama, kita masuk ke auto tuning kontrol posisi. Kontrol posisi bertujuan untuk mengatur sudut atau posisi poros motor DC agar dapat mencapai nilai referensi yang diinginkan. Pada Simulink, kontrol posisi menggunakan input step sebagai referensi posisi, PID controller, dan model motor DC sebagai plan.
Autotuning PID default. Metode pertama adalah autotuning PID bawaan MATLAB. Prosesnya, blok PID controller dibuka, kemudian klik tombol tune. MATLAB melakukan proses linearization dan tuning secara otomatis. Setelah proses selesai, MATLAB menghasilkan nilai KP, KI, dan KD. Grafik respon posisi ditampilkan pada PID tuner. Grafik menunjukkan respon sistem terhadap perubahan posisi meliputi rise time, overshoot, dan setting time. Yang kedua, kita masuk ke auto-tuning dengan respon cepat. Metode kedua dilakukan dengan mengatur slider respon time menjadi lebih cepat. Pada metode ini, sistem menjadi lebih agresif, waktu respon lebih singkat, namun overshoot cenderung meningkat. Nilai KP biasanya lebih besar, sedangkan KI dan KD disesuaikan untuk menjaga kestabilan sistem. Grafik menunjukkan sistem lebih cepat mencapai posisi target, tetapi dengan osilasi yang lebih besar. Yang ketiga adalah auto-tuning dengan overshoot. Metode ketiga berfokus pada respon yang lebih halus dan stabil. Pengaturan dilakukan dengan menggeser transient behavior ke arah robust, mengurangi agresivitas kontrol. Hasilnya overshoot lebih kecil, sistem lebih stabil, tetapi waktu mencapai posisi target menjadi lebih sedikit lama. Nilai KD cenderung lebih besar untuk meredam osilasi. Kesimpulan kontrol posisi dari ketiga metode kontrol posisi dapat disimpulkan bahwa metode cepat cocok untuk sistem yang membutuhkan respon segera. Metode robust cocok untuk sistem yang mengutamakan kestabilan, sedangkan metode default memberikan hasil seimbang. Lanjut kita masuk ke auto-tuning kontrol kecepatan. Kontrol kecepatan bertujuan untuk mengatur kecepatan putaran motor DC agar sesuai dengan nilai referensi. Pada kontrol kecepatan, keluaran yang dikendalikan adalah RPM atau rate per S. Sistem umumnya lebih responsif dibanding kontrol posisi. Metode yang pertama itu adalah auto-tuning PID default. Metode pertama menggunakan auto-tuning standar MATLAB. Proses auto-tuning berjalan otomatis dan menghasilkan nilai KP untuk mempercepat respon, KI untuk menghilangkan error steady state, KD untuk meredam perubahan kecepatan yang mendadak. Grafik menunjukkan kecepatan motor mengikuti referensi dengan cukup baik. Yang kedua itu auto-tuning respon cepat. Pada metode kedua, respon sistem dibuat lebih cepat. Hasil yang terlihat, waktu naik kecepatan menjadi lebih singkat, namun overshoot kecepatan meningkat. Nilai KP dan KI lebih besar dibanding metode sebelumnya, yang menyebabkan sistem lebih agresif. Kita masuk ke metode ketiga yaitu auto-tuning stabil dan halus. Metode ketiga menekankan kestabilan kecepatan motor. Dengan pengaturan yang lebih konservatif, fluktuasi kecepatan berkurang. Overshoot kecil, respon lebih halus. Nilai KD berperan besar dalam meredam perubahan kecepatan. Kesimpulan kontrol kecepatan ini dari hasil auto-tuning kontrol kecepatan, metode cepat cocok untuk aplikasi memerlukan akselerasi tinggi, metode stabil cocok untuk sistem yang berjalan kontinu. Ini adalah simulasi yang kita lakukan pada saat praktikum.